Haleluya. Mari sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini, di mana Kau masih menyertai setiap kami, Kau masih memberkati setiap kami ya Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan malam hari ini. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami semuanya, yang masih terus menuntun setiap kami. Malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk kami belajar bagaimana tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran yang ada dalam diri Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin cintakan Engkau. Berkati teman-teman kami yang belum bergabung, berkati mereka semua dalam setiap aktivitas mereka. Kiranya Roh-Mu pun juga menyertai dalam setiap kegiatan mereka semuanya. Dan malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya Roh-Mu mengurapi kami dengan hikmat pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali katakan kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kaulah kebenaran, kaulah Tuhanku, kaulah penolong, kaulah perisaiku, gunung batuku, keselamatanku. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, segala hormat kemuliaan, pujian syukur kami naikkan. Syukur bagimu, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Yesus, Tuhan di hidupku, penyelamat yang sesungguhnya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau junjungan, hanya Engkau Tuhan yang ku sembah. Tiada Tuhan yang lain selain Engkau. Haleluya. Glory. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan.
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Sekali dengan menaikkan syukur padamu, menaikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan, terpujilah namamu. Oh ya, haleluya. Segala syukur bagimu, segala pujian bagimu, Tuhan. Terpujilah Engkau dari selamanya sampai selama-lamanya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali. Memang benar, hanya Engkaulah Tuhan yang patut kita sembah.
Hanya Engkaulah yang patut kami tinggikan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana kasih-Mu terhadap kami. Pada Markus 10 ini Engkau berjalan ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawa-Mu bagi penebusan dosa kita. Betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami mau belajar hari ini tentang Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin mulut hati hamba dan juga bukalah hati masing-masing dari jemaat-Mu, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat dan menjadi pengenalan-Mu lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, saudara, hari ini adalah topik di mana Tuhan Yesus tidak lagi mengajar di Galilea, daerah Galilea dan sekitarnya, tapi di sini adalah di mana Yesus mulai pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya untuk disalib. Tetapi di dalam perjalanannya, Tuhan Yesus sempat-sempatnya mengajarkan 5 paradoks, 5 pelajaran penting mengenai kebenaran, dan ini penting sekali bagi kita karena ini adalah rahasia kerajaan surga. Oke, saudara, pendahuluan. Sebagai guru yang handal, Tuhan kita menggunakan banyak cara untuk mengajar. Banyak pendekatan berbeda dalam membagikan firman Tuhan. Menggunakan simbol, menggunakan mujizat, perumpamaan, peribahasa, dan yang terakhir adalah paradoks. Paradoks adalah suatu pernyataan yang tampaknya bertentangan dengan dirinya sendiri, namun mengungkapkan kebenaran atau prinsip yang valid. Contoh, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, adalah sebuah paradoks, oke? Ada kalanya cara terbaik untuk menyatakan suatu kebenaran adalah melalui paradoks. Dan pasal ini, pasal 10 dari Markus, menggambarkan bahwa Tuhan kita melakukan hal tersebut. Dia bisa saja menyampaikan khotbah yang panjang, namun sebaliknya dia memberi kita 5 pelajaran penting yang dapat diungkapkan dalam 5 paradoks. Paradoks pertama adalah 2 akan menjadi 1. 1 sampai 12. Yang kedua adalah orang dewasa harus menjadi anak-anak. 13 sampai 16. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. 17 sampai 31. Pelayan akan menjadi penguasa. 32 sampai 45. Dan yang terakhir, orang miskin akan menjadi kaya. Pas ayat 46 sampai 52. Inilah 5 paradoks yang Tuhan ajarkan sepanjang waktu dia pergi ke Yerusalem. Nah, saudara, dalam Markus 1 sampai 9 Tuhan Yesus kebanyakan ngajar di daerah Galilea, Kapernaum, di Danau Galilea, Nah, sekarang itu dia datang dari daerah Galilea, menuju ke Yerusalem untuk memberikan dirinya untuk penebusan dosa manusia. Jadi dari Kapernaum dia turun, tadinya mau lewat Samaria, tetapi di Samaria dia ditolak. Walaupun ada penyembuhan di sana, orang-orang Samaria itu tidak bergaul sama orang Yahudi. Karena itu Yesus ditolak di Samaria. Karena itu Yesus harus melewati sebuah tempat yang namanya Transjordania, adalah menyusuri sungai Yordan dan akhirnya sampai ke Yeriko dan ke Yerusalem. Galilea dan Perea adalah daerahnya Herodes Antipas, di mana Herodes Antipas punya istri namanya Herodias yang tidak sah, yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ceritanya begitu. Paradoks pertama adalah 2 menjadi 1. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea, ke daerah seberang sungai Yordan atau Transjordania, dan di situ pun orang banyak datang mengurumui dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi biasa yang untuk mencoba Yesus. Untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka,
Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri yang menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi ada hal yang berbeda siapa yang menceraikan, ya, siapa yang duluan tidak setia, saudara, ya. Nah, sekarang paradoks pertama yang Tuhan Yesus ajarkan adalah dua menjadi satu. Nah, Yesus menyelesaikan pelayanan di Galilea, jadi daerah Galilea, daerah sana sudah selesai, meninggalkan Kapernaum dan tiba di daerah Transjordania, daerah sebelah sungai Yordan, dan masih dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Nah, Lukas 9 ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Saudara, Galilea dan Transjordania ini diperintah oleh Herodes Antipas, yang mungkin menjelaskan mengapa orang Farisi mencoba menjebak dia dengan mengajukan pertanyaan tentang perceraian. Karena ingat, Yohanes Pembaptis pernah dipenggal karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan Herodes Antipas. Bagaimanapun juga, Yohanes Pembaptis telah dibunuh karena dia berkhotbah menentang pernikahan perzinahan Herodes Antipas. Markus 6 ayat 14 sampai 29, ya. Namun ada lebih dari sekedar politik yang terlibat dalam pertanyaan jebakan mereka. Karena perceraian adalah topik yang sangat kontroversial di kalangan para rabi Yahudi. Apapun jawaban yang Yesus berikan, dia pasti membuat orang lain tidak senang. Dan ini mungkin memberikan kesempatan untuk menangkap dia. Kata kerjanya menunjukkan bahwa orang-orang Farisi terus bertanya kepada dia, memancing, menjebak, mencobai dia. Seolah-olah mereka dapat memprovokasi dia untuk mengatakan sesuatu yang memberatkan Yesus. Pada masa itu, saudara, yang kita perlu tahu, ada dua pandangan yang bertentangan mengenai perceraian, dan pandangan mana yang Anda anut bergantung pada bagaimana Anda menafsirkan frasa beberapa kenajisan dalam Ulangan 24 ayat 1-4. Pertama adalah Rabi Hillel. Para pengikut Rabi Hillel cukup lunak dalam penafsirannya dan memperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apapun, bahkan karena dia kasih makanan yang basi, saudara. Wah, ini sangat-sangat merendahkan perempuan sekali. Kasih makanan basi boleh menceraikan. Wah, parah ya. Ada satu lagi lebih parah lagi, saudara. Namun ajaran Rabi Simai jauh lebih ketat dan mengajarkan bahwa kata kritis beberapa kenajisan hanya mengacu pada dosa pranikah. Jadi seorang suami yang baru menikah, tiba-tiba di malam pertamanya mengetahui bahwa istrinya tidak berawan, maka dia boleh menceraikannya. Itu zaman dulu, saudara, ya. Ini adalah pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dekat sama orang-orang yang sudah hancur hatinya. Bahkan Tuhan Yesus dekat dengan perempuan sundal, saudara, ya. Seperti yang biasa dia lakukan, Yesus mengabaikan perdebatan ini dan memusat perhatiannya pada firman Tuhan. Dan dalam hal ini, hukum Musa dalam Ulangan 24 ayat 1-4, saat Anda mempelajari bagian ini, penting untuk memperhatikan dua fakta. Pertama, fakta di dalam hukum ini bahwa laki-lakilah yang menceraikan istrinya, bukan istri yang menceraikan suaminya. Karena perempuan tidak mempunyai hak ini di Israel. Tetapi wanita Romawi, ya, Herodes memang mempunyai hak untuk bercerai, tetapi wanita Yahudi tidak mempunyai hak untuk bercerai.
Nah, kedua, surat cerai resmi diberikan kepada istri untuk menyatakan statusnya dan untuk meyakinkan nanti kalau dia dapat calon suami baru, dia bebas untuk menikah lagi. Selain penyerahan surat tersebut, satu-satunya syarat lain adalah perempuan tersebut tidak boleh kembali ke suami pertamanya jika suami keduanya menceraikannya lagi. Di kalangan orang Yahudi, pertanyaan bukanlah bolehkah perempuan yang diceraikan menikah lagi, karena pernikahan kembali diperbolehkan bahkan diharapkan. Pertanyaan besarnya adalah apa dasar hukum seorang laki-laki menceraikan istrinya? Ya. Hukum Musa tidak menjadikan perzinahan sebagai dasar perceraian karena di Israel penjina dan penjina baik laki-laki dan perempuan itu harus dilempari batu sampai mati. Ya, lihat Ulangan 22 ayat 22, Imamat 20 ayat 10, juga lihat Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Apapun yang dimaksud Musa dengan kenajisan dalam Ulangan 24 ayat 1 itu bukan perzinahan. Yesus menjelaskan bahwa Musa memberikan hukum perceraian karena keberdosaan hati manusia, bahwa sikap tenggar tengkuknya manusia. Jadi dengan ini diberikan surat cerai itu untuk melindungi wanita, hukum untuk melindungi wanita dengan mencegah suami menceraikannya secara impulsif dan menganiaya seperti perabot yang tidak diinginkan, bukan memperlakukannya seperti manusia. Jadi tanpa surat cerai, seorang perempuan dapat dengan mudah dikucilkan dari masyarakat dan diperlakukan seperti pelacur. Tidak ada pria yang akan ingin menikahinya lagi dan dia akan menjadi tidak berdaya dan miskin. Saudara, dengan memberikan perintah ini kepada Israel, Allah sebenarnya tidak menyetujui bahkan mendorong perceraian. Sebaliknya, dia berusaha mengekangnya dan mempersulit laki-laki untuk memecat istrinya. Beliau memberikan peraturan yang cukup mengenai perceraian sehingga para istri tidak menjadi korban dari pelecehan tindakan keinginan suaminya. Tuhan kemudian membawa mereka lagi melampaui Musa ke catatan penciptaan awal. Lagi pula pada awalnya Tuhan menetapkan pernikahan dan dialah yang berhak membuat aturan. Menurut kitab suci, pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita, bukan dua pria dan dua wanita, dan hubungan tersebut bersifat sakral dan permanen. Inilah persatuan yang paling intim dalam umat manusia karena dikatakan dua menjadi satu. Karena keduanya menjadi satu daging. Hal ini tidak berlaku bagi ayah dan anak laki-laki atau ibu atau anak perempuan, tetapi berlaku bagi suami istri. Meskipun unsur rohani sangat penting dalam pernikahan, penekanan di sini adalah pernikahan adalah kesatuan secara fisik. Keduanya menjadi satu daging, bukan satu roh, saudara. Karena pernikahan adalah persatuan yang bersifat fisik, hanya sebab fisik yang dapat memutuskannya, yaitu baik kematian atau yang lain kawin lagi atau percabulan, saudara. Ya, Markus tidak memasukkan klausa pengecualian yang terdapat dalam Matius, namun ia juga tidak mengatakan bahwa kematian memutuskan ikatan perkawinan. Secara pribadi, Tuhan menjelaskan lebih lanjut masalah ini kepada murid-murid yang bertanya, yang kini yakin bahwa menikah adalah hal yang berbahaya. Menikah lagi setelah bercerai, selain dikabulkan atas dasar zina, akan membuat orang tersebut bersalah melakukan perzinahan, dan itu adalah hal yang serius. Ya, jadi takut ada orang yang menikah lagi bersalah. Jadi Tuhan Yesus bahaya untuk ada orang itu rasa takut setelah menikah lagi dan bersalah melakukan penjinahan ya. Nah, perhatikan bahwa Yesus memasukkan perempuan dalam peringatannya yang tentunya meningkatkan status mereka dalam masyarakat dan memberi mereka kesetaraan tanggung jawab dengan laki-laki. Para rabi tidak akan bertindak sejauh apa yang Yesus lakukan. Markus 10 ayat 9 memperingatkan kita bahwa manusia tidak dapat memisahkan mereka yang telah bersatu dalam perkawinan, namun Allah dapat. Sejak dia melangsungkan pernikahan, dia berhak menetapkan aturan-aturannya. Perceraian mungkin sah menurut hukum kita, namun belum tentu benar. Dia mengharapkan bahwa orang-orang yang sudah menikah untuk mempraktekkan kesetiaan, mempraktekkan komitmen satu sama lain, dan tetap setia satu sama lain.
Terlalu banyak orang memandang perceraian sebagai jalan keluar yang mudah dan tidak menganggap serius janji komitmen mereka terhadap satu sama lain atau kepada Tuhan. Saudara, itu adalah paradoks pertama, dua menjadi satu. Paradoks kedua yang Tuhan ajarkan selama dia berjalan menuju ke Yerusalem adalah orang dewasa harus menjadi anak kecil. Apa maksudnya itu? Mari kita baca firman Tuhan. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia dapat menjamah mereka. Saudara, lihat baik-baik. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ya, seakan-akan ngapain lu bawa anak kecil kepada Yesus, ya kan? Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, lalu ia memberkati mereka. Saudara, pelajaran kedua yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa orang dewasa harus menjadi anak-anak. Hatinya harus innocent, saudara. Ya, pernikahan adalah pertama, lalu anak urutannya logis. Tidak seperti banyak orang modern saat ini. Orang-orang Yahudi pada masa itu memandang anak-anak sebagai suatu berkat dan bukan sebagai suatu beban. Suatu harta yang berlimpah dari Allah dan bukan suatu beban. Tanpa anak membawa kesedihan dan aib bagi pasangan. Itu zaman dahulu, saudara, ya. Merupakan kebiasaan bagi orang tua untuk membawa anak-anak mereka kepada para rabi untuk mendapatkan berkat, dan oleh karena itu wajar jika mereka membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus. Ada yang masih bayi dalam gendongan, itu tercatat dalam Lukas 18 ayat 15. Sementara yang lain masih anak-anak yang masih bisa berjalan, dan Tuhan Yesus menyambut mereka semua. Mengapa para murid menegur orang-orang dan berusaha menjauhkan anak-anak dari Yesus? Ya, lihat Matius 15 ayat 23 dan Markus 6 ayat 36 untuk mengetahui contoh lain mengenai kekerasan hati para muridnya. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah melakukan kebaikan kepada Yesus dengan membantunya menghemat waktu dan menghemat kekuatan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak anggap anak-anak itu penting. Sikap mereka aneh karena Yesus telah mengajar mereka untuk menerima anak-anak dalam namanya dan berhati-hati agar tidak membuat orang lain tersandung. Sekali lagi, mereka lupa apa yang Dia ajarkan kepada mereka. Jadi ungkapan Yesus ini adalah ungkapan yang sangat tidak senang. Dan sangat tidak senang itu ungkapan yang terlalu jinak, saudara. Tuhan Yesus itu sebenarnya marah besar. Ya, dalam hal ini juga kita lihat bahasa aslinya waktu murid-muridnya itu menghalang-halangi anak kecil dekat nama Yesus. Tuhan Yesus itu sebenarnya marah besar, saudara. Dan ketika dia secara terbuka menegur murid-muridnya karena menghalanginya, kemudian dia ajarkan satu paradoks baru. Orang dewasa harus menjadi anak-anak jika mau masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mengumumkan bahwa anak-anak adalah teladan kerajaan yang lebih baik dibandingin orang tua. Kita menyuruh anak-anak untuk berperilaku seperti orang tua. Namun, Yesus menyuruh orang dewasa untuk meniru anak-anak. Nah, saudara, dalam hal apa anak-anak menjadi suatu teladan? Dalam ketergantungan mereka yang rendah hati pada orang lain. Tidak sok, penerimaan mereka terhadap diri mereka sendiri dan posisi mereka dalam kehidupan. Tentu saja Yesus sedang berbicara tentang anak yang belum manja, bukan seorang anak yang berusaha bersikap seperti orang dewasa. Seorang anak menikmati banyak hal, namun hanya mampu menjelaskan sedikit. Anak-anak hidup dengan iman. Ya, dengan iman mereka menerima takdir mereka, nasib mereka, mempercayai orang tuanya, mempercayai orang lain untuk memperhatikan mereka dan membantu melewatinya. Itu teladan anak kecil. Kita memasuki kerajaan Allah melalui iman seperti anak kecil. Tidak berdaya,
tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Semuanya bergantung kemurahan dan kasih karunia Allah. Kita menikmati kerajaan dengan iman, percaya bahwa Bapa mengasihi kita dan akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang dilakukan seorang anak ketika dia terluka dan mendapat masalah? Mereka lapor ke ayah dan ibunya. Benar-benar teladan yang patut kita ikuti dalam hubungan dengan Bapa surgawi kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan kekanak-kanakan. Di sini tidak ada kesan bahwa Yesus membaptis anak-anak kecil, karena Yesus bahkan tidak membaptis orang dewasa. Sekiranya para murid terbiasa membaptis bayi, ya, mereka memperhitungkan anak kecil, mereka tidak akan mengusir orang-orang. Yesus menggendong anak kecil yang berharga ini dalam pelukan kasih-Nya dan memberkati mereka. Dan ini sungguh suatu berkat yang luar biasa. Paradoks pertama, 2 akan menjadi 1. Paradoks kedua, orang dewasa harus menjadi anak-anak. Sekarang kita paradoks ketiga. Paradoks ketiga adalah, saya juga terdahulu akan menjadi terbelakang, saudara ya. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Ini adalah gambar bagaimana unta masuk ke dalam sebuah lubang jarum. Ya, tidak mungkin. Kita baca firman-Nya. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Keren saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang kepada murid-muridnya sekeliling dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang, kaget mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Makin gempar suara mereka kaget dan berkata seorang yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Karena mereka murid-muridnya itu dengan kata lain memikirkan bahwa orang itu adalah orang yang sangat bermoral sekali, saudara. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai beberapa penganiayaan, dan zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara, pada zaman ini, zaman dia hidup di dunia, barang siapa meninggalkan sesuatu demi Yesus akan menerima 100 kali lipat. Tetapi pada zaman akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu janjinya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi terdahulu. Paradoks ketiga adalah terdahulu akan menjadi terbelakang. Saudara,
Dari semua orang yang pernah datang ke kaki Yesus, orang ini adalah satu-satunya yang mengalami keadaan yang lebih buruk daripada kedatangannya. Namun dia mempunyai banyak hal yang menguntungkannya. Dia adalah seorang pemuda yang mempunyai potensi besar. Ia dihormati orang lain karena ia memegang jabatan tertentu, mungkin di pengadilan setempat. Ya, ini tercatat dalam Lukas 18 ayat 18. Tentu saja dia mempunyai sopan santun dan moral, saudara. Ada cukup keinginan untuk hatinya akan hal-hal rohani, sehingga ia berlari menemui Yesus, bersujud di kakinya. Saudara, dalam segala hal, dia adalah seorang pemuda yang ideal. Tidak berzina, tidak hormati orang tua, dan itu semua udah dia lakukan pada masa mudanya, saudara. Kalau kita lihat orang itu, wah ini pasti masuk surga. Ya, tetapi ketika Yesus melihatnya, dia kasihan sama orang ini. Walaupun memiliki semua sifat baik yang dimilikinya, pandangan pemuda ini terhadap hal-hal rohani sangat dangkal. Tentu saja dia mempunyai pandangan yang dangkal mengenai keselamatan, karena dia berpikir, ya saudara, dia berpikir bahwa dia dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan atau pantas menerima kehidupan kekal. Ini adalah kepercayaan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu, dan juga sangat umum di masa kini. Saudara, karena itu hati-hati ya. Kebanyakan orang belum diselamatkan berpikir bahwa suatu hari Tuhan akan menjumlahkan perbuatan baik dan perbuatan buruk mereka, dan jika perbuatan baik mereka melebihi perbuatan buruk mereka, mereka akan masuk surga. Di balik pendekatan perbuatan baik terhadap keselamatan ini terdapat pandangan yang dangkal terhadap dosa, manusia, Alkitab, Yesus Kristus, dan keselamatan. Saudara, kita harus tahu bahwa manusia itu udah kehancuran total, ya, total depravatif. Dosa adalah pemberontakan melawan Allah yang kudus. Ini bukan sekedar tindakan. Itu adalah sikap batin yang meninggikan manusia dan menentang Tuhan. Apa pemuda ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan beberapa pekerjaan keagamaan dan menyelesaikan pertanggungjawabnya dengan Tuhan yang kudus? Pria itu memiliki pandangan yang dangkal mengenai Yesus Kristus. Dia menyebutnya guru yang baik atau Tuhan yang baik. Namun kita mendapat kesan bahwa dia sedang berusaha menyanjung Tuhan karena para rabi Yahudi tidak mengizinkan kata baik diterapkan pada mereka. Hanya Tuhan yang baik, dan perkataan itu hanya diperuntukkan bagi Tuhan saja. Yesus tidak menyangkal bahwa dia adalah Tuhan, sebaliknya dia menegaskannya. Dia hanya ingin memastikan bahwa pemuda itu benar-benar memahami apa yang dia katakan, dan dia bersedia menerima tanggung jawab yang ada. Seperti kepada orang-orang yang mengomong-ngomong perceraian, Tuhan Yesus mengarahkan pemuda itu pada hukum Musa. Dia ingin dia melihat dirinya sendiri sebagai orang berdosa dan bersujud di hadapan Allah yang kudus. Saudara, kita tidak dapat diselamatkan dari dosa dengan menaati hukum. Hukum itu adalah cermin yang menunjukkan betapa kotornya kita. Namun cermin tidak bisa mencuci kita. Salah satu tujuan hukum Taurat adalah membawa orang berdosa kepada Kristus. Dan hal ini juga terjadi pada kasus orang ini. Bukan bagaimana orang itu bisa melakukan hukum Taurat, tapi untuk melihat bahwa seberapa berdosanya dia dan dia mengikuti Yesus. Hukum dapat membawa orang berdosa kepada Yesus, namun hukum tidak dapat membuat orang berdosa menjadi serupa dengan Kristus. Hanya kasih karunia yang bisa melakukan itu. Pemuda itu tidak melihat dirinya sebagai orang berdosa yang dihukum di hadapan Allah. Ia mempunyai pandangan dangkal terhadap hukum Allah, karena ia mengukur ketaatan hanya dari tindakan lahiriahnya, bukan dari sikap batinnya. Dari segi tindakannya, ia tidak bercacat. Namun sikap batinnya bukannya tidak bercacat, karena ia tamak. Dia mungkin telah menaati beberapa perintah, namun perintah terakhir yang menarik perhatian, jangan mengingini. Ketamakan adalah suatu dosa besar. Ini halus dan sulit dideteksi. Namun dapat menyebabkan seorang melanggar semua perintah lainnya. Sebab cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Melihat pemuda ini, Anda akan menyimpulkan bahwa ia memiliki segalanya. Ya. Namun Yesus berkata bahwa ada satu hal yang kurang, iman kepada Tuhan. Iman yang hidup kepada Tuhan. Uang adalah Tuhannya. Dia mempercayainya, memujanya, dan mendapat kepuasan dari uang itu.
akhlak dan budi pekertinya hanya menyembunyikan hatinya yang tamak. Petunjuk Tuhan kita dalam Markus 10 ayat 21 tidak boleh diterapkan pada setiap orang yang ingin menjadi murid, saudara. Ya, karena Yesus sedang menyampaikan kebutuhan khusus dari pemuda yang kaya. Jadi ini kita tidak boleh menerapkan ke setiap orang, ya. Orang itu kaya, jadi Yesus menyuruh dia untuk melikuidasi harta miliknya dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Pria itu adalah seorang penguasa, jadi Yesus menyuruhnya memikul salib dan mengikuti dia, yang merupakan pengalaman yang merendahkan hati. Yesus menawarkan kepada orang ini anugerah hidup yang kekal, namun dia menolaknya demi uangnya. Sulit untuk menerima hadiah ketika tangan Anda terkepal pada uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Kata Yunani ini dapat diterjemahkan berduka, memberikan gambaran berkumpulnya awan dan badai. Pria itu keluar dari sinar matahari dan menuju badai. Dia ingin mendapatkan keselamatan sesuai keinginannya dan dia kecewa. Nah saudara, para murid terkejut. Karena murid itu pasti udah mendewakan orang ini yang luar biasa, dia bilang. Tapi para muridnya lihat dan terkejut mendengar pernyataan Tuhan tentang kekayaan. Karena kebanyakan orang Yahudi berpikir bahwa kepemilikan kekayaan yang besar adalah bukti berkat Tuhan yang istimewa. Bukan saudara ya. Banyak orang saat ini masih berpegang teguh pada kesalahan ini. Meskipun ada pesan Ayub, teladan Yesus, para rasul, ajaran perjanjian baru yang jelas. Banyak gereja saat ini berpikir kalau pendeta yang harus diberkati adalah pendeta yang banyak uang. Itu salah kaprah saudara. Salah besar saya katakan hari ini. Ya, karena pesan Ayub, teladan Kristus, para rasul dan ajaran perjanjian baru tidak mengajarkan begitu. Dalam kasus pemuda ini, kekayaannya merampas berkat terbesar Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Saat ini, kekayaan terus membuat orang-orang kaya menjadi miskin dan menjadi miskin dan menjadi miskin. Saudara, uang adalah hamba yang setia, hamba yang luar biasa, tetapi merupakan tuan yang buruk. Saudara, jika engkau mempunyai uang, bersyukurlah dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jika uang memperhambamu, merasukimu, berhati-hatilah. Memiliki sesuatu yang dapat dibeli dengan uang adalah hal yang baik, asalkan Anda tidak kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Tipu daya kekayaan telah begitu mencekik tanah hati pemuda ini, sehingga dia tidak mampu menerima benih firman yang baik dan diselamatkan. Betapa pahitnya panen yang akan dia tuai suatu hari nanti. Namun jawaban Petrus menunjukkan ada sedikit masalah dalam hatinya sendiri. Kalau begitu, apa manfaatnya bagi kita? Pernyataan ini mengungkapkan pandangan yang agak komersial mengenai kehidupan Kristen. Jadi buat apa kita masuk Kristen? Ya, mungkin kita nggak tambah kaya, nggak tambah apa. Dan dia dikatakan lagi, kami telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Sekarang apa yang akan kita dapatkan sebagai balasannya? Bandingkan kata-kata Petrus dengan kata-kata ketiga pria Ibrani Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3:16-18. Dengan kesaksian Petrus kemudian dalam Kisah Para Rasul 3:6. Dia tentu saja sudah jauh dari pertanyaan, apakah yang akan saya dapatkan? Tetapi menjadi, apa yang saya miliki akan saya berikan. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti dia akan kehilangan apa yang benar-benar penting. Baik di kehidupan ini maupun di kehidupan akan datang. Tuhan akan memberi pahala kepada masing-masing orang. Namun kita harus yakin bahwa motivasi benar, yaitu demi Yesus dan demi Injil. Industrialis Kristen yang terkenal pada abad ke-20 pernah berkata, jika Anda memberi karena pengen sanjungan, maka tidak ada gunanya. Jika kita memberi berkorban hanya untuk mendapatkan pahala, maka pahala itu tidak pernah datang. Perhatikan bahwa Yesus juga menjanjikan penganiayaan, saudara. Dia telah mengatakan kepada murid-muridnya apa yang akan dilakukan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi terhadap dia di Yerusalem. Dan sekarang dia memberitahu mereka bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Tuhan akan menyeimbangkan berkat dengan pertempuran untuk mengembangkan putra-putri yang dewasa. Banyak bagi masyarakat umum, penguasa kaya berdiri di urutan pertama untuk masuk kerajaan surga. Dan murid miskin
berdiri di terakhir. Tapi Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Namun Tuhan melihat segalanya dari sudut pandang kekekalan, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir, sedangkan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Mereka yang pertama di mata mereka sendiri akan menjadi yang terakhir di mata Tuhan. Tetapi mereka yang terakhir di mata mereka sendiri akan diberi pahala seperti yang pertama. Benar-benar dorongan, suatu semangat bagi murid-murid yang sejati, saudara, ya. Jadi dengan kata lain, tidak usah takut bahwa di statusmu di masyarakat bagaimana dilecehkan orang. Bagi Tuhan, jika engkau adalah murid-murid sejati, yang terdahulu akan menjadi terbelakang, tetapi yang terbelakang akan menjadi terdahulu, saudara. Amin. Nah, saudara, paradoks keempat yang Tuhan ajarkan adalah pelayan akan menjadi raja, hamba akan menjadi penguasa, saudara, ya. Oke, ini adalah di mana kita belajar bahwa pelayanlah yang akan menjadi penguasa. Kita baca firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ya. Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan dia mengumumkan kematiannya. Mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia yaitu Ogut akan diserahkan kepada iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludah, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati. Mengajarkan bahwa dia pun sebagai Tuhan akan dibunuh. Tetapi lihat, apa yang menjadi respon dari teman-teman murid-muridnya. Lalu, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Waduh, orang Yesus ngajak kerendahan hati, mereka sombong, saudara, ya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar hal itu, ke-10 murid lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus lalu memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Saudara, dengarkan baik-baik. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia harus menjadi pelayanmu. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, paradoks keempat adalah hamba akan menjadi penguasa. Tujuannya tetaplah Yerusalem, dan Yesus masih memimpin jalannya. Sewaktu Markus menulis kisahnya mengenai perjalanan juru selamat ke Golgota, dia pasti banyak merenungkan lagu hamba yang hebat dalam Yesaya 42 sampai 53. Ya, hamba yang menderita, hamba yang menyerahkan nyawanya untuk manusia. Sebab Tuhan Allah akan menolong aku, oleh karena itu aku tidak dipermalukan. Oleh karena itu aku telah memasang wajahmu seperti batu api, dan aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya. Kita tidak bisa tidak mengagumi keberanian hamba Tuhan.
Yesus Kristus saat dia sedang berjalan menuju Yerusalem, menuju kematiannya, menuju Golgota. Dan kita harus semakin memuja dia karena dia telah melakukannya untuk kita semua. Kita harus mencoba memahami kebingungan dan ketakutan para pengikutnya, para murid-muridnya. Karena ini adalah pengalaman yang sulit bagi mereka dan sama sekali bukan apa yang mereka rencanakan dan harapkan. Setiap pengumuman baru mengenai kematiannya hanya menambah kebingungan mereka. Dalam dua pengumuman pertama, yaitu Markus 8 dan Markus 9, Yesus telah memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Namun, kini dia memberitahu mereka di mana sengsaranya akan terjadi, yaitu terjadi di kota suci Yerusalem. Dan sekarang mereka menuju ke Yerusalem. Dalam pengumuman yang ketiga ini, dia memasukkan peran bangsa-bangsa lain dalam ujian dan kematiannya. Dan untuk keempat kalinya dia berjanji bahwa dia akan bangkit kembali. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada murid-muridnya, namun murid-muridnya tidak dalam kondisi untuk memahaminya. Mengingat pengumuman Tuhan akan kematiannya, kita merasa malu dan malu, ya, bahwa bahkan Yakobus dan Yohanes meminta tahta soalnya, saudara. Ya, bagaimana mereka, dan di Matius itu ibu mereka juga bantu untuk meminta kepada Yesus tahta untuk anak-anaknya. Bisa begitu tidak berperasaan dan egois. Petrus menanggapi pengumuman pertama dengan berdebat dengan Yesus. Setelah pengumuman kedua, para murid menanggapinya dengan berdebat di antara mereka sendiri mengenai siapa yang terbesar. Dan sekarang orang-orang seperti ini sepertinya buta terhadap makna salib. Ya. Sebenarnya Salome, ibu dari Yakobus dan Yohanes dan kedua putranya, menuntut janji yang Yesus berikan bahwa di kerajaan masa depan para murid akan duduk di 12 tata bersama Tuhan Yesus. Ya, karena Markus menulis khusus orang-orang bukan Yahudi, ia tidak menyertakan janji ini, saudara ya. Dibutuhkan iman yang besar di pihak mereka untuk mengklaim janji tersebut, terutama karena Yesus baru mengingatkan mereka akan kedatangannya yang akan datang, yaitu kematian, saudara. Mereka bertiga sepakat dan firman-Nya menguatkan mereka. Jadi tidak ada alasan, kata mereka, mengapa Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. Kecuali satu hal yang salah, bahwa mereka berdoa, mereka meminta dengan mementingkan diri sendiri, dan Allah itu tidak akan menjawab doa-doa yang mementingkan diri sendiri. Jika dia melakukan hal tersebut, dia hanya ingin mendisiplin kita dan mengajari cara kita untuk meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Yakobus, Yohanes, dan Salome tidak menyadari bahwa mereka mendapatkan jawaban doa yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Agar Yesus dapat mengabulkan permintaan mereka, dia harus menderita dan mati. Mengapa dia harus membayar harga yang begitu mahal hanya untuk mereka menikmati tata secara cuma-cuma? Apakah itu cara memuliakan Tuhan? Yesus membandingkan penderitaan dan kematiannya yang semakin dekat dengan meminum cawan dan mengenai baptisan. Ini akan menjadi pengalaman yang menghancurkan. Namun Yakobus dan Yohanes berkata bahwa mereka mampu melewatinya bersama Yesus. Mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan, karena di tahun-tahun berikutnya memang akan ada mendapatkan bagian dalam baptisan dan cawan. Ya, Yakobus akan menjadi murid pertama yang menjadi martir, dan Yohanes akan mengalami penganiayaan yang hebat. Karena doa mereka dimotivasi oleh hikmat duniawi bukan hikmat surgawi, Yakobus dan Yohanes membangkitkan kemarahan 10 murid lainnya dan membawa perpecahan dalam kelompok. Pastilah orang-orang itu merasa tidak senang karena mereka tidak terpikir untuk bertanya terlebih dahulu. Sekali lagi, Yesus mencoba mengajari mereka apa artinya menjadi orang yang paling penting, penguasa dalam kerajaan Allah. Seperti banyak orang saat ini, para murid membuat kesalahan dengan mengikuti contoh yang salah. Bukannya meniru Yesus, mereka malah mengagumi kemuliaan dan otoritas para penguasa Romawi, seorang yang mencintai kedudukan dan otoritas. Saudara, meskipun tidak ada salahnya bercita-cita untuk hebat, kita harus berhati-hati mendefinisikan kehebatan dan alasan kita untuk mencapainya. Karena itu Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi penguasa, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu.
Dan siapapun ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Pola Tuhan dalam kitab suci adalah seorang harus menjadi pelayan terlebih dahulu sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa. Hamba barusan akan menjadi penguasa. Hal ini juga terjadi pada Yusuf, Musa, Yosua, Daud, Timotius, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Kecuali kita tahu cara menaati perintah, kita tidak berhak memberi perintah. Sebelum seorang menjalani otoritas, dia harus mengetahui apa artinya berada di bawah otoritas. Jika Yesus Kristus mengikuti pola ini dalam menyelesaikan pekerjaan besar penebusan, maka tidak ada pola lain yang bisa kita ikuti selain kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Oke, saudara, itu adalah paradoks yang keempat. Seorang yang ingin menjadi penguasa harus menjadi hamba terlebih dahulu. Hamba akan menjadi penguasa. Dan paradoks terakhir adalah orang miskin akan menjadi orang kaya. Ya saudara, dan ini paradoks kelima ini adalah Tuhan Yesus telah jalan sudah sampai nama Yeriko ya. Yeriko udah dekat sekali ke Yerusalem. Oke. Ya, di sini ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Oke. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Miskin di hadapan Allah, saudara. Banyak orang menegurnya supaya udah lu diam aja. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ya, saudara, lihat orang banyak selalu menghalangi orang ke Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ya, tanda bahwa dia tidak bisa apa-apa, saudara. Dia miskin di hadapan Allah. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, sekelompok besar peziarah Paskah mengikuti Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko. 18 mil dari Yerusalem. Jakarta Bogor lah, ya. Sebenarnya ada dua kota bernama Yeriko, yaitu kota tua yang sudah hancur dan kota baru yang berjarak 1 mil jauhnya. Tempat Herodes Agung dan penerusnya membangun istana musim dingin yang mewah. Jadi ini mungkin akan membantu menjelaskan kontradiksi antara Markus 10 ayat 46 dan Lukas 18 ayat 35. Ada dua orang pengemis buta di pinggir jalan dan salah satunya adalah Bartimeus. Baik Markus maupun Lukas memusat perhatiannya pada Bartimeus karena dia ini lebih vokal, saudara, yang insist, saudara, di antara keduanya. Para pengemis mendengar bahwa Yesus dari Nazaret, sang penyembuh, sedang lewat. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendapatkan perhatiannya, supaya mereka mendapat bantuan belas kasihan dan disembuhkan. Pada awalnya, orang banyak mencoba untuk membungkam mereka, namun ketika Yesus berhenti dan memanggil orang-orang tersebut, orang banyak tersebut menyemangati mereka. Orang yang putus asa tidak mengizinkan orang banyak menjauhkan mereka dari Yesus. Bartimeus menanggalkan pakaiannya agar tidak tersandung dan dia bergegas menemui sang guru. Tak ayal beberapa penjara dan murid juga membantunya. "Apa yang ingin kamu lakukan untukmu?" Sepertinya pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan kepada orang buta. Ya, pertanyaan yang sama ia ajukan juga kepada Yakobus, Yohanes dan Salome. Namun Yesus ingin memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengekspresikan diri dan memberikan bukti akan imannya. Apa yang sebenarnya dia percaya, apa yang dapat dilakukan oleh Yesus baginya. Ketika
ketika Bartimeus menyebut Yesus adalah Tuhan, Guru, ia menggunakan gelar Raboni, yaitu guru, yaitu atau tuanku. Ya, satu-satunya orang dalam Injil yang menggunakannya adalah Maria. Pengemis tersebut sudah 2 kali memanggilnya anak Daud. Sebuah gelar mesianik, namun Raboni adalah sebuah ekspresi iman pribadi. Matius menceritakan kepada kita bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyentuh mata mereka, dan mereka segera disembuhkan. Karena rasa syukur mereka kepada Yesus, orang-orang itu bergabung dalam kelompok peziarah dan mulai menuju ke Yerusalem mengikuti Yesus. Saudara, ini adalah mujizat penyembuhan terakhir yang tercatat di dalam Injil Markus. Tentunya cocok dengan tema hamba Allah dalam Injil Markus. Saudara, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang tidak sanggup dan dia tetap dengan tegar mencari Yesus, itulah orang yang empunya kerajaan surga. Paradoks kelima, orang miskin akan menjadi kaya, saudara. Oke, sebagai penutup, jadi namun sekarang saudara, kisah akan berlanjut di mana Yesus harus memulai pelayanannya di Yerusalem. Dari Galilea turun ditolak oleh Samaria, dia jalan di Transjordania, di sana dia memberikan pengajaran 5 paradoks, tiba di Yeriko, mujizat terakhir menyembuhkan orang buta, dan sekarang dia akan masuk ke Yerusalem. Ini adalah the Passion of the Christ. 7 hari menjelang kematian Tuhan Yesus. Ya, anak Daud akan memasuki kota Daud dan kisah sengsara akan dimulai. Dalam arti tertentu, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah persiapan untuk hal ini. Saudara, kita akan melihat di masa akan datang Yesus Kristus, hamba Allah yang menderita dalam perjalanan menuju salib. Namun saudara, ia berhenti untuk melayani 2 pengemis buta. Betapa cintanya, betapa belas kasihannya, dan betapa anugerahnya. Tindakan pengajaran atau sikap Yesus pada peristiwa-peristiwa dalam Markus 10 ini membuat para murid takjub dan takut sekaligus. Oleh karena itu saudara, pelajari benar-benar 5 paradoks yang Tuhan Yesus ajarkan. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri gagal memahami, dan ini terlihat di mana murid Tuhan Yesus masih memperdebatkan siapa yang terbesar. Masih melarang anak-anak datang kepada Yesus, mempertanyakan orang kaya yang menolak Yesus, dan menghalangi 2 orang buta di Yeriko. Saudara, 5 paradoks ini adalah rahasia spiritual yang sangat berharga dari kerajaan surga. Oke, saudara, minggu depan kita akan mulai masuk, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, di mana orang-orang akan berteriak, Hosana, Hosana. Tahu gak saudara apa Hosana? Lepaskanlah kami. Oke? Pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 peran yang berbeda, dan ini akan dilakukan di Yerusalem, kota Daud. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini, buat pengajaran dan baik kami semakin hari semakin mengerti, semakin paham apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kami lakukan, ya Tuhan. Terima kasih buat pengertian-pengertian melalui Roh Kudus-Mu, sempurnakan dalam setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, agar semakin hari kami semakin dikuatkan, ditangguh untuk tambah iman kami kepada Engkau Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor David Jang, yang telah memberkati kami dengan pengajaran-pengajaran ini. Urapi itu hamba-Mu Tuhan, sehingga pengajaran yang disampaikan buat kami untuk menambah kedewasaan kami di dalam Engkau, sehingga kami semakin hari juga mengenal Engkau secara pribadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami yang ada dalam kelas ini, berkati kesehatan setiap kami semuanya, berkati Tante Pocu, berkati Pak Centerli, berkati Cik Yeni, berkati Suki, Cik Mega, berkati Pak Kelvin, berkati Ripka, berkati Pak Hari Butanti, berkati Susan, berkati Pak Ciniu, berkati Rachel. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya kasih dan anugerah-Mu mengalir memenuhi setiap kami semuanya, dalam kami mengikuti, menjalankan kehidupan kami dalam Engkau, ya Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi kami semuanya. Kami bersyukur malam hari ini boleh bergabung sama-sama untuk kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami juga yang tidak sempat bergabung dengan kami, kiranya anugerah-Mu pun juga melimpah dalam kehidupan mereka, penyertaan-Mu kepada mereka semuanya. Terima kasih, dan malam hari ini kami mengakhiri Bible study dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak David. Mari kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga roh, tubuh, dan jiwa kami terpelihara sempurna dan tak bercacat pada saat Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kalian semua. Amin. Amin.